Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rekam Jejak, program investigasi mendalam dari Rekam News. Tepat Selasa 23 Desember 2025 pukul 2:32 dini hari. Sebuah ancaman dikirim bukan lewat jalanan, melainkan lewat jaringan internet. Sebuah email masuk ke 10 sekolah menengah di kota Depok, Jawa Barat. Isinya dingin, terstruktur, dan mengerikan. Ancaman bom, penculikan, pembunuhan, dan teror lanjutan. Fakta awal ini dilaporkan ADN Times pada 23 Desember 2025. Pagi harinya, ruang guru berubah jadi ruang krisis. Telepon orang tua tak terhenti berdering. Media nasional mulai meliput. CNN menyebutnya sebagai ancaman teror digital masif yang menyasar dunia pendidikan menjelang akhir tahun. Penanganan pada pagi yang sama, Selasa 23 Desember 2025, kepolisian bergerak cepat. Tim Gegana Brimo Polri diterjunkan ke seluruh sekolah yang disebut dalam email. Di ruang kelas, toilet, gudang, halaman, semuanya disisir. Sekolah diliburkan untuk sementara. Akses dibatasi, hasilnya diumumkan tegas. Tidak ditemukan bahan peledak. Pertanyaan resmi ini disampaikan kepolisian dan diberitakan Antara News pada 23 Desember 2025. Bom itu tidak pernah ada, namun ketakutannya lanjut nyata. Penyelidikan digital tak terhenti di gerbang sekolah. Polisi masuk ke dunia digital. Forensik email dilakukan. Waktu pengiriman menangkap pola bahasa. Dalam konferensi pers yang dikutip Liputan 6 pada 24 Desember 2025, polisi menegaskan ini bukan terorisme dan tidak terkait jaringan ekstrim. Ini adalah aksi individu. Di titik inilah sebuah nama mencuat. Nama yang justru bukan pelaku. Nama yang diseret Kamila Hamdi. Dalam email ancaman pengiriman mencantumkan nama lengkap, status alumni, alamat rumah atas nama Kamila Lutfiani Hamdi. Bahkan menggunakan akun lutfianhamdi@gmail.com. Publik mempercaya fakta ini diungkap Antara News pada 23 Desember 2025. Akibatnya, Kamila Hamdi dipanggil pada Rabu 24 Desember 2005 untuk diperiksa, tapi pilihannya diperiksa menjadi saksi, bukan tersangka. Kamila menyatakan tidak pernah mengirim email ancaman dan terkejut identitasnya digunakan. Polisi kemudian memastikan Kamila adalah korban pencatutan identitas. Klaim sensasional yang ditulis atas namanya, termasuk narasi kekerasan, dinyatakan tidak terbukti dan direkayasa. Penegasan ini diberitakan Antara News dan CNN Indonesia pada 24 sampai 26 Desember 2025. Email itu bukan hanya ancaman, ia adalah alat untuk melempar kesalahan ke orang yang tidak bersalah. Tersangka sebenarnya HRR. Jejak digital akhirnya mengarah ke satu sosok. HRR, laki-laki 23 tahun, mahasiswa jurusan Teknologi Informasi. Identitasnya dikonfirmasi kepolisian dan dipublikasikan di Liputan 6 pada 24 Desember 2025. Modusnya jelas, HRR menggunakan email milik mantan pacarnya Kamila Hamdi untuk mengaburkan identitas dan menciptakan narasi palsu. Fakta ini diberitakan beritaNasional.com pada 24 Desember 2025. Motifnya adalah emosi yang menumpuk. Motifnya bukan ideologi, bukan uang, melainkan emosi pribadi. Polisi mengungkap HRR mengalami tekanan setelah lamarannya ditolak oleh mantan kekasih. Keterangan ini disampaikan penyidik dan diberitakan CNN Indonesia pada 26 Desember 2025. Penyelidikan lanjutan membuka fakta lebih dalam. Sejak 2022, HRR diduga melakukan teror berulang-ulang terhadap mantan pacarnya, order fiktif, akun palsu, hingga perusakan reputasi. Email bom ke sekolah menjadi eskalasi paling ekstrim. Temuan ini diberitakan detik.com pada 27 Desember 2025. Penangkapan HRR akhirnya ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Penangkapan dilakukan tanpa perlawanan setelah pelacakan jejak digital lintas daerah. Informasi ini dikonfirmasi diberitakan Borneo.com pada 31 Desember 2025. Reaksi sekolah dan keluarga. Sekolah kembali dibuka namun trauma tertinggal. Orang tua masih was-was. Guru menyebut hari itu sebagai salah satu momen paling mencekam. Reaksi ini dilaporkan Antara News pada 24 Desember 2025. Keluarga HRR disebut terkejut dan kooperatif. Tak menyangka konflik pribadi berujung teror publik. Pernyataan ini diberitakan detik.com pada 27 Desember 2025. Proses hukum HRR kini resmi ditahan. Ia dijerat dengan pasal 29 Janko, pasal 45 B UU ITE serta pasal ancaman dalam KUHP. Meskipun tak ada ancaman hukumannya berat hingga lebih dari 5 tahun. Informasi ini diberitakan CNN dan detik.com pada 27 sampai 31 Desember 2025. Kasus ini jelas meninggalkan pelajaran keras. Teror tak selalu datang dengan ledakan, kadang ia datang lewat emosi yang tak dikelola.
lewat satu klik, lewat satu email. HRN membawa bom, namun ia berhasil membuat satu kota berhenti sejenak, takut, cemas, dan curiga. Dan Kamila Hamdi, ia tidak mengirim apapun, namun namanya tercatat sebagai korban teror digital. Karena di era ini, kata-kata juga bisa menjadi senjata, dan jejaknya tak pernah benar-benar hilang. Terus pantau rekam jejak untuk dapatkan informasi terbaru lainnya hanya di Rekam News. Sampai jumpa di jejak berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.